Nol. Ya. Oke, Nah, ini tujuan pembelajaran. tujuan pelajaran Nah, kakak, ya. kakak materi kakak apa? Indra, Tujuan ya, pelajaran kakak apa? Aku materinya pupuk. Sambil aja. Nah, kakak kan kemarin pembuatan pupuk. Itu juga ya. Baru berarti tujuan pembelajaran siswa dapat membuat. Coba be. Iya. Tujuan langsung sih kok, kan ada lagi. Iya, enggak. Sekarang pandai lah itu. Ya, nanti kan yang second bunda itu kasih ada sama Indian ya. Berapa menit rupanya videonya? Kalau ada yang pendek 3 menit aja. Atas pengembangan yang hendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Baik, selanjutnya dengarkan Ibu absen. Siapa yang nggak datang hari ini, Nak? Joni, Hafiz. Oke. Yang lain hadir semua kan? Hadir, Bu. Terima kasih. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik. Adapun pelajaran kita hari ini adalah tentang proyek kreatif dan kewirausahaan. Tema pelajaran kita hari ini menetapkan usaha yang akan dilaksanakan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Ya, silakan anak-anak Ibu lihat masing-masing. Kira-kira bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Apakah kita lanjutkan? Atau kalau seandainya nanti ada yang kira-kira perlu diperbaiki, nanti kita perbaiki setelah kegiatan pembelajaran kita. Bagaimana anak-anak Ibu? Ya, kita lanjutkan? Oke. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu semua. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama dengan menyimak video yang nantinya akan Ibu bagikan masing-masing kelompok, maka diharapkan akan mampu untuk mengidentifikasi media tanam dan jenis-jenis media tanam. Kemudian yang kedua, mengelompokkan jenis media tanam yang bisa dilakukan sesuai dengan potensi internal sekolah. Yang ketiga, mampu mempresentasikan jenis usaha produksi media tanam yang akan dilaksanakan. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, harapan Ibu nanti dari kegiatan kita kerja kelompok, nanti semua atau 3 dari tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Oke ya, Ibu lanjutkan ya. Nah, sebelum Ibu lanjut menjelaskan dan kita kerja kelompok, nah, ada yang perlu Ibu tanyakan. Nah, tahu nggak ya? Nah, apa itu media tanam? Saya, Bu. Apa Wisnu? Media tanam adalah bahan yang digunakan sebagai tempat penanaman. Ya, media tanam bahan yang digunakan Sebagai tempat penanaman. ya, tepuk tangan dulu untuk Wisnu. Nah, ada lagi anak-anak Ibu yang tahu media tanam itu apa? Atau jenis-jenis media tanam? Coba, Wita. Ada tanah, air, batu, batu bata, dan arang. Ya, terima kasih untuk Wita, tepuk tangan. Ya. Kita kemudian selanjutnya, apa contoh media tanam yang kira-kira nantinya bisa anak Ibu produksi? Siapa bisa?
contoh media tanam yang akan diproduksi. Ya, Rinjani? Kompos, arang, sekam, kotoran hewan. Ya, media tanam, kompos. Apalagi coba jelaskan, coba Ali ulang. Oke, kompos, sekam, dan lain-lain ya. Terima kasih untuk anak ibu. Nah, sebelum kita mulai, lanjut ke kegiatan inti, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Nah, nanti kata-kata tepuk satunya ibu, kemudian anak ibu yang ini. Oke, semua berdiri. Oke, ya relax. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, artinya kalau kita sudah tepuk semangat, ibu yakin nanti kegiatan proses belajar kita semangat dari awal sampai akhir. Silakan duduk kembali. Jadi tujuan pembelajaran kita tadi apa? Kita bisa nanti membuat atau menentukan media tanam yang akan kita pelajari, yang akan kita buat masing-masing kelompok. Nah, sesuai dengan ayat Al-Quran, bahwasanya di surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, apa maknanya? Bahwasanya dalam Al-Quran ya, khusus yang muslim ya, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya kita disuruh untuk melakukan usaha. Melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau seandainya anak-anak ibu sekarang, walaupun masih lagi dalam proses belajar, kita sudah bisa memikirkan kira-kira kita nanti akan membuat usaha apa. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau membuat media tanam. Nanti sesuai dengan apa yang sudah kalian tentukan masing-masing. Nah, untuk tercapainya tujuan pembelajaran kita, ibu bagi kelompok. Nah, kelompok yang kita buat hari ini ada kelompok siap dan kelompok belum siap. Jadi ada 4 kelompok kita, 2 kelompok siap dan 2 kelompok tidak siap. Nah, pembagian kelompok ini kita lakukan setelah sebelumnya kita telah membuat asesmen awal. Ya, berdasarkan asesmen awal tersebut, ibu membagi kalian menjadi 2 kelompok siap dan kelompok tidak siap. Nah, sekarang ibu bagikan masing-masing tugasnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih LKPD-nya ya, ibu bagi. Nah, apa yang kita lakukan hari ini? Nah, silakan keluarkan HP kalian, nak. Ibu telah membagikan sebelumnya, telah membagikan di kelompok, di grup WhatsApp. Coba lihat. Coba lihat. Nah, di situ ada link yang akan kalian ikuti. Nah, ini link YouTube untuk kelompok yang belum siap. Oke, sudah? Sudah? Ya, sudah dibuka? Oke, sudah dibuka. Kelompok yang belum siap sudah? Ya, sudah dibuka linknya. Kemudian selanjutnya kelompok yang siap.
Oke. Nah, ini link YouTube untuk kelompok siap. Oke, sudah dapat? Sudah, Bu. Udah kelompok siap? Oke. Nah, apa yang kalian lakukan? Yang dilakukan adalah sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD masing-masing. Ya, silakan lihat LKPD-nya, Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, simak video yang sudah dibagikan sesuai dengan link masing-masing, kemudian isi LKPD yang telah disediakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok siap akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang akan dibacakan oleh teman saya Sukron. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil video kami sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video, maka jenis media tanam yang akan kami produksi adalah media tanam dari batang pisang. Alat dan bahan yang akan kami gunakan adalah parang, karanggoni, ember, kayu bantalan untuk mencacah batang pisang, koi kambing atau kotoran kambing, dan rumput liar. Itu terang itu kalau enggak di situ. Tadi di situ. Cara pembuatan media tanam adalah cacah batang pisang dan rumput liar dengan ukuran yang kecil sampai selesai. Kemudian letakkan pada tempat yang sudah ditentukan. Tuangkan kohe kambing atau kotoran kambing. Aduk sampai merata. Masukkan ke dalam ember. Tutup dengan baik tanpa ada sedikit pun lubang. Diamkan sampai membusuk kira-kira 60 hari. Lakukan pemantauan setiap 1 minggu sekali dan aduk atau balikkan. Sekian dari presentasi kami. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok tidak siap ingin bertanya kepada kelompok siap. Apa alasan dari kelompok siap memilih media tanam dari batang pisang yang menjadi peluang usaha untuk diproduksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi saya akan memberikan jawaban untuk kelompok tidak siap. Nah teman-teman, jadi kenapa kami memilih pohon pisang? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di daerah kita ini ada banyak sekali orang yang menanam pohon pisang. Nah pohon pisang kan jika dipanen, pohonnya langsung ditebang dan akan terbuang sia-sia. Nah maka dari itu kami memanfaatkannya untuk menjadi media tanam. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu ingin bertanya, kira-kira apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan Dipa. Pelajaran hari ini pohon batang pisang bisa digunakan sebagai media tanaman. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas, ya, berdoa. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillah. Ya. Belum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Alah. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, menjadi bekal kita untuk masa yang akan datang.
Terima kasih, Ibu ucapkan dulu semuanya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Ar. Waalaikumsalam. Gimana Bu perasaannya sekarang? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Nah, begini Bu, kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya di kelas, revisi gitu. Nah, jadi kemarin saya sudah melihat bagaimana cara Ibu memberi materi ke anak-anak. Nah, jadi di sini Ibu, perasaan Ibu selama melakukan pembelajaran itu bagaimana rasanya? Pesannya pada saat melakukan kegiatan pembelajaran dengan tema membuat kegiatan yang tentang pisah, nah sebelum anak kemarin itu kita berikan dalam kelompok, kemudian mereka melihat video pembelajaran, berdasarkan video pembelajaran itu mereka melihat dan memastikan apa yang akan mereka buat sebagai prakteknya ke depan, dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran itu dengan pengamatan video tersebut mereka belum lagi semuanya proaktif dalam kegiatan pada saat tampil di depan, pada saat mereka dipresentasikan hanya beberapa orang siswa saja yang aktif dan memahami apa tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada saat itu. Ya, menurut Ibu kira-kira siswa itu tidak kurang aktif di dalam pembelajaran itu, menurut Ibu masalahnya gimana? Kalau menurut saya kemungkinannya itu belum memahami ya, belum terlalu memahami makna atau tayangan video yang disampaikan itu mereka belum paham inti utama menulis itu apa, sehingga mereka nggak fokus dan nggak bisa lanjut pada saat presentasi itu kurang pengetahuannya tentang itu. Nah, kira-kira Bu, supaya siswa dapat fokus dalam pembelajaran itu, apa kira yang harus Ibu lakukan gitu supaya anak-anak bisa fokus terhadap pembelajaran tersebut? Misalnya jadi menyemangati ya, kita terus memberikan ya perasaan anak-anak itu dahulu kalau nggak bisa lagi melakukan apa-apa kemarin itu bisa jadi kita membuat speaking dulu untuk menyemangati kembali mereka. Kemudian setelah mereka semangat maka kita akan kembali untuk membuat atau mencari model-model pembelajaran yang lain sehingga target pembelajaran tercapai. Nah, kira-kira Bu, model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran ini? Model pembelajaran dengan begitu kan kita tahu anak-anak itu berarti ada yang sudah paham, ada yang kurang paham. Maka model pembelajaran yang tepat mungkin pada saat kegiatan praktek dilakukan adalah model pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan kita membedakan antara anak yang sudah paham dengan yang belum paham. Kita memberikan materi yang berbeda, kemudian mereka nanti akan saling memberikan, misalnya yang sudah dia paham nanti akan memberikan pengetahuan atau pembelajaran kepada temannya yang belum paham. Nah, mungkin begitu. Dan dengan cara dikelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya masing-masing. Itu dengan cara pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, dan juga menggunakan dengan tutor sejawat Pak, tutor sebaya, tutor sebaya. Ya. Jadi memang diharapkan dengan pembelajaran seperti itu anak-anak lebih bisa apa ya, lebih termotivasi, lebih fokus ya Bu ya. Nah kira-kira Ibu kalau misalkan udah Ibu laksanakan seperti itu, apalagi yang perlu kita kembangkan di dalam proses pembelajaran tersebut? Bisa jadi kalau seandainya setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, untuk lebih memahami supaya anak-anak itu lebih paham dengan tujuan dan materi yang kita pelajari, maka kita perlu untuk mengajak anak-anak untuk praktek langsung melaksanakan, sehingga dengan demikian mungkin yang belum paham tadi dengan langsung praktek mereka akan dapat memahami, karena beda-beda siswa itu mungkin beda-beda tingkat kemampuannya. Mungkin dari kegiatan teori dia tidak dapat,
Jadi pada saat melakukan praktek mungkin apa yang kita harapkan itu sampai. Baik, itu barangkali itu bisa, semoga pembelajaran ibu nanti bisa berhasil dan anak-anak juga bisa lebih tambah fokus pembelajarannya. Semoga apa yang ibu rencanakan, apa yang akan ibu kembangkan itu bisa menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, kira-kira Bu, kapan mulai ibu terapkan pembelajaran seperti itu nantinya di kelas? Berdasarkan pengalaman kita di pertemuan sebelumnya, berarti nanti ke depan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk kegiatan pembelajaran kita berdiferensiasi seperti yang kita harapkan sebelumnya. Sehingga nanti anak-anak itu bisa, yang tadinya tidak memahami, pada saat di minggu selanjutnya bisa mereka lebih paham tentang tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran tersebut. Berarti minggu depan juga ya? Ya, Ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan itu bisa berhasil. Saya tunggu kelanjutan ceritanya ya Bu, bagaimana nanti hasil dari pembelajaran tersebut. Sukses Bu Artisa. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama.